Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Yusuf Hamka. Beliau adalah pengusaha yang sangat sukses, sangat dermawan, penampilannya sangat sederhana. Saya sangat ngefans sekali sama beliau. Banyak hal yang bisa dipelajari dari beliau. Namun pada kesempatan kali ini, saya hanya akan fokus untuk membahas satu poin saja yang sering beliau sampaikan pada banyak orang, yaitu mengenai mimpi. Beliau sering berkata, jangan hanya mimpi untuk menjadi pekerja, tapi mimpilah untuk menjadi pemilik. Matematikanya, jangan hanya 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi 1 tambah 1 sama dengan 11. Baru akan menjadi orang kaya. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, itu berarti mimpi yang sesuai dan akan menjadi pegawai. Bisa jadi 1 tambah 1 sama dengan -11. Kalau saya mungkin bisa memberikan masukan, jangan hanya berpikir jadi pekerja, tapi berpikirlah menjadi pemilik. Matematikanya jangan 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 11. Baru bisa jadi orang kaya atau orang hebat. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti kita cuma mimpi sesuai ya itu jadi pekerja. Nah cuma jangan lupa, bisa saja 1 tambah 1 jadi -11. Beliau sering berpesan, mimpi harus dijadikan kenyataan, jangan hanya dijadikan hayalan. Anda tahu apa rahasia keberhasilan beliau? Yaitu beliau selalu menyertakan Allah dalam impiannya. Impian yang tidak menyertakan Allah, sebesar apapun impian itu, maka impian itu kecil. Setelah menghadapi banyak masalah, banyak rintangan, banyak kegagalan, maka dia akan sadar diri. Oh, impian saya kebesaran, dikecilin, 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 dikecilin. Akhirnya sangat kecil, yang penting bisa makan. Beda halnya dengan orang yang menyertakan Allah dalam impiannya. Maka impian itu akan menjadi besar. Bahkan bisa lebih besar dari yang dibayangkan. Anda tahu kenapa? Karena Allah memiliki sifat Al-Karim. Apa itu Al-Karim? Al-Karim jika berkuasa memaafkan. Jika memberi selalu lebih dari harapan. Dan ketika memberi tidak pernah pilih-pilih, juga tidak pernah hitung-hitungan. Tidak heran jika beliau selalu menyertakan ini gerak Allah ketika beliau menyampaikan prestasi yang dicapai. Coba perhatikan video berikut. Saya tidak pernah bermimpi, tapi saya punya mimpi selalu. Oleh sebab itu saya selalu katakan kepada teman-teman, dalam hidup ini kita harus punya mimpi, tetapi mimpi itu harus kita juga yang membuat menjadi kenyataan. Jangan biarkan mimpi itu berangan-angan saja di kepala kita, tapi kita harus jadikan kenyataan. Untuk membuat itu bagaimana? Kita jadi orang harus jujur dan amanah. Kedua, harus sayang kepada orang tua, karena doa orang tua ini membuat jalan kita jadi mulus. Untuk mencapai sukses bukan hanya perlu kerja keras dan kepintaran, tapi ridho Allah itu yang paling penting. Jadi kerja itu tanpa ridho Allah, ridho dari orang tua juga nggak baik. Pasti terpeleset dulu. Saya ini saat ini bukan CEO lagi, bukan direktur utama lagi dari Citra Marga Nusapala, yaitu pengelola jalan tol. Tapi alhamdulillah, 2012 saya sebagai CEO di sana. Tetapi sekarang alhamdulillah saya sudah jadi pemilik 80% saham di Citra Marga. Itu semua bukan karena kepintaran saya, bukan karena kehebatan saya, tetapi semua gerak Allah. Lalu bagaimana dampaknya? Orang yang menggantungkan cita-citanya pada Allah dan orang yang tidak menggantungkan cita-citanya pada Allah. Orang yang menggantungkan cita-citanya pada Allah, dia akan berlindung pada Allah, akan memohon pada Allah, dan akan menyerahkan semua urusannya pada Allah. Sehingga semua kebutuhannya, pembiayaannya akan dipenuhi oleh Allah.
Semua yang jauh akan didekatkan oleh Allah. Semua yang susah-susah akan dimudahkan oleh Allah. Orang yang menggantungkan cita-citanya pada Allah bukan berarti tidak pernah gagal ya. Namun ketika mengalami gagal, dia akan dapat penggantinya yang lebih bagus. Seperti contoh Bapak Yusuf Hamka. Beliau pernah sukses di bidang usaha produksi kayu dengan 11.000 karyawan. Bayangkan, luar biasa. Kemudian beliau juga pernah sukses di bidang bisnis restoran. Beliau juga pernah sukses di bidang bisnis perhotelan. Keren-keren semua. Pada akhirnya beliau gagal semua itu. Tutup total. Apa yang terjadi? Ada penggantinya secara tidak terduga. Beliau menjadi pemilik usaha atau bisnis di bidang jalan tol. Yang hal itu secara pendapatan jauh lebih besar, secara kinerja jauh lebih santai, dan seterusnya. Beda halnya dengan orang yang tidak menggantungkan cita-citanya pada Allah. Terlalu percaya diri pada kemampuan, percaya diri pada kerja keras. Apa yang terjadi? Dengan cita-cita yang begitu besar, ketika banyak menghadapi masalah, banyak menghadapi kegagalan, maka yang jauh akan semakin jauh. Yang susah akan semakin susah. Sudah pusing, stres. Dan yang bokeh akan semakin bokeh. Coba kita perhatikan video berikut. Dan saya niat minta kepada Allah, ya Allah, dengan perkenan Engkau, kalau memang diperkenankan, aku ingin mengharumkan nama Islam dan aku ingin sukses. Sukses itu entah bagaimana, apakah punya nama besar, apakah punya harta, saya bilang terserah. Rupanya doa saya dijabah Allah. Dan saya bisa mendapat kesempatan mempunyai usaha. Saya punya usaha kayu dulu di Kalimantan, saya bikin triplex. Tapi waktu Orde Baru, karena saya kurang dekat dengan pemerintahan waktu itu, akhirnya saya dikeluarkan satu surat untuk tidak dilayani dokumentasinya. Akhirnya saya tutup pabrik saya. 11.000 karyawan saya harus pulang ke Jawa itu semua. Dan saya nggak kecil hati. Saya bilang, ya Allah, kalau memang ini rencanamu, nggak apa-apa. 11.000 karyawan bedol desa semua pulang. Saya diam, terus saya coba lagi untuk berusaha lagi. Tetap kadangkala jatuh bangun itu pasti. Ya ada hal-hal. Waktu 2008, saya ingat itu pabrik tahun 94 saya tutup, dan saya 2008 diajak seorang teman. 14 tahun saya pensiun, itu ibaratnya nggak ada kerjaan. Diajak seorang teman untuk ikut di perusahaan pemboran minyak lepas pantai. Tapi 1 tahun saya bilang ini bukan bidang saya. Kemudian saya tahun 2012 saya ditawarkan oleh pemegang saham yang sedang berantem, pemegang saham jalan tol Citra Marga Nusa Pala Persada. Itu jalan tol dalam kota, dan sekarang ini kalau perusahaan tol swasta terbesar adalah Citra Marga. Jadi saya ceritakan juga, inilah mungkin yang paling penting. Waktu saya masuk di Citra Marga, ini pemegang sahamnya berantem, menanyakan kepada saya, kamu berani nggak jadi direktur utama? Saya bilang, kenapa harus saya? Karena ini raksasa-raksasa lagi pada berantem semua. Waktu itu Citra Marga yang punya adalah Ibu Tutut diantaranya. Terus ada Robi Sumampau, Robi Kete.
Dan ini naga-naga semua lah. Kebenaran saya ini kelahiran Kalimantan Timur, dari Sungai Mahakam saya lahir. Lalu saya jawab sama teman-teman saya, selama enggak nyuri, saya berani apa saja, saya bilang, dan tidak korupsi. Akhirnya saya ditunjuk sebagai direktur utama. Di waktu saya ditunjuk sebagai direktur utama, saya melihat karena ini perusahaan publik, pemegang sahamnya ini banyakkan institusi-institusi asing. Saya lihat ini perusahaan bagus. Kenapa saya bilang bagus? Coba pikirkan, ini kalau bukan gerak Tuhan, saya nggak akan memiliki perusahaan ini. Saya dulu punya perusahaan kayu, saya pernah punya restoran, saya pernah punya hotel. Hotel pelayanan nggak baik, omset akan turun, orang nggak balik lagi. Restoran makanannya asin atau pedas, kepedesan, orang besok nggak balik lagi. Makanya saya bilang, saya bisa dapat jalan tol ini, coba pikirkan jalan tol. Kalian pernah lewat jalan tol, bayar, macet, marah-marah hari ini, brengsek nih jalan, macet, bayar pula. Besok kalian dengan senyum nganterin duit lagi kepada kita. Nah itu bedanya. Jadi jalan tol itu, mau keasinan, mau kepedesan, mau kemanisan, tetap dimanfaatkan. Nah ini semua gerak Tuhan yang milihin. Jadi saya berpikir gini, saya tidak punya rencana punya jalan tol, tetapi jalan tol ini gini, kalau saya tidur jam 10 malam, itu truk-truk besar yang nyariin duit sampai subuh jam 5 pagi. Kemudian kalau saya lagi melek bangun, sedan-sedan dan kendaraan umum dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam. Nah jadi itulah perkembangan jalan tol. Bisnis ini beda dengan hotel, dengan restoran, dan yang lain-lain. Nah, saya bisa ceritakan, waktu saya lihat perusahaan ini bagus, saya kumpulkan teman-teman saya. Teman-teman saya dari berbagai macam suku, ada yang Tionghoa atau yang disebut Aseng. Jadi saya bilang, ini daripada asing yang milikin, kenapa enggak kita-kita, kalian para Aseng, teman-teman maupun yang lain, ayo kita milikin. Mereka tanya sama saya, bagaimana? Saya bilang, gampang, siapin aja dananya, saya bikin asing ini keluar barangnya. Jadi waktu itu saya direktur utama, apa yang saya sebut itu pasti bereaksi market. Tapi waktu itu memang saya menyebut ingin membeli sesuatu barang, itu asingnya ketakutan. Kebenaran saya nggak sekolah tinggi Pak, jadi saya main seruduk aja. Kalau ikutin aturan saya nggak berani ngomong begitu, karena di aturan nggak boleh. Jadi saya bilang hari itu, saya ingin beli Bank Senturi yang sedang bermasalah waktu itu. Itu semua asing tidak setuju. Dia lepas barang itu semua. Akhirnya teman-teman saya beli semua. Akhirnya sekarang pemiliknya adalah orang Indonesia asli semua Pak. Jadi Citra Marga ini udah nggak ada asing. Kalaupun ada asing 1-2 orang gitu. Jadi kita boleh berbangga lah, ini kita tarik kembali Citra Marga. Sekian dari kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ingat, like, komen, subscribe, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bro.